ya. Karena menurut saya Proworks ini lebih gampang dilakukan, karena buat saya kan yang kita prospek kan orang perusahaan yang pasti udah ngerti pentingnya asuransi itu sendiri. Yang buat saya antusias banget yaitu tentang komisi, di mana komisi dan API itu tetap dapat jika diperpanjang gitu kan 10%. Dan bicara tentang corporate adalah closing yang dalam jumlah besar gitu. Karena kan 10% mungkin bagi agen-agen kok kecil ya, yang karena kebiasaan dapat komisi yang besar ya. Karena 30% kan kalau individu. Tapi saya berpikir adalah 10% dari berapa miliarnya. Itu yang membuat saya antusias banget untuk kerjain Proworks itu. Terus yang kedua adalah HRD dan karyawan itu mendapatkan portal mana agent itu ketika udah selesai closing ya udah beres gitu kan. Karena kan sudah ada portal yang perusahaan bisa pakai dan mereka bisa gunakan sendiri. Terus kelebihannya lagi adalah Proworks sendiri menyediakan servis ya, yang dimana juga ada jembatan dimana ketika mereka mau diservis, mereka mau ke itu official udah siapkan timnya. Jadi benar-benar buat agent itu enjoy banget ketika udah closing. Nah, saya dapat case ini adalah dari dimana ada teman cici saya, dia bilang ini sepupu saya posting di Facebook bahwa perusahaannya membutuhkan asuransi untuk karyawan di perusahaannya. Tapi saya tidak mempunyai hubungan yang baik sama sepupu saya, jadi kamu lihat sendiri di Facebook namanya ini. Begitu saya buka nama tersebut di Facebook, lalu saya kontak beliau dan akhirnya saya menemukannya lalu kontak beliau untuk bikin janji di mana saya bisa presentasi tentang Proworks itu sendiri. Ya, waktu itu Proworks cukup masih baru ya, dan saya belum begitu paham tentang Proworks itu sendiri gitu. Tapi buat saya adalah maju dulu gitu kan, karena ketika kita maju baru kita menemukan solusi gimana caranya untuk closing gitu. Saya maju dulu dengan apa yang saya punya. Saya nggak fokus tentang kekurangan saya apa, tapi kelebihan saya apa gitu. Ketika saya deketin, saya menemukan janji dan akhirnya di situ terjadi kita korek-korek tentang perusahaan tersebut itu apa, bergerak di bidang apa, dan karyawannya berapa. Jujur waktu saya ketemu beliau itu saya tahu itu perusahaan kecil yang dimana karyawannya itu hanya 10-20 karyawan saja gitu. Dan saya bilang nggak apa-apalah perusahaan kecil gitu, yang penting saya closing dulu. Tapi dengan bertemu itu ternyata saya mengetahui bahwa ini anak perusahaan di mana induknya adalah perusahaan besar gitu kan. Perusahaan besar. Akhirnya saya bilang kalau dulu kan baru jualan paket ya, belum ada yang custom. Nah, ketika itu setelah janji ketemu, akhirnya saya mendapatkan data perusahaan itu berapa karyawan dan plan apa yang mereka mau, dan itu saya kerjakan gitu. Sambil saya pendekatan dengan Ibu HRD untuk saya bisa direferensikan ke pusat di mana perusahaan induknya itu. Akhirnya ketika terjalin hubungan yang sangat baik, saya dapat kontak HRD pusat dan saya mulai menjalin hubungan ya. Itu bulan Agustus, di mana saya mulai berkenalan dan HRD-nya bilang, ini tender belum dibuka Bu, bukanya bulan September. Dan itu Ibu masih lama lah gitu. Oke Pak, nggak apa-apa. Masih lama, tapi saya daftar dulu ya Pak ya tendernya gitu. Dan HRD bilang, gimana mau daftar orang belum terjadi buka tender. Ya, dari situ saya berpikir adalah bagaimana yang penting adalah kita menjalin hubungan yang di mana dia bisa, kita saling kenal. Dengan saling kenal itu kita bisa mepet dan dapat semua data. Ini penting untuk closing sebuah corporate ya. Kita butuh yang namanya data karyawan, manfaat apa yang dibutuhkan, dan yang terpenting adalah siapa lawan kita, kompetitor kita siapa, dan premi mereka berapa. Itu sangat penting, karena ini senjata untuk kita berperang melawan
lawan kita gitu. Dan itu oh ya, ada lagi yang Ibu Willy bilang, kita harus tahu ulang tahun polisnya itu kapan gitu. Dan itu ulang tahun polisnya ternyata masih tahun 2020 1 Februari. Dan itu sangat cukup lama menurut saya. Bagaimana ini saya menyikapi waktu yang lama ini gitu. Dan akhirnya saya tetap menjalin hubungan yang baik dengan HRD-nya, dengan cara waktu itu kalau nggak salah kita butuh nge-lock di sistem nama PT ya. Kalau agent untuk closing kita harus nge-lock, dan kita lock dan butuh surat penunjukan namanya. Ketika saya dapat penunjukan, ya saya deketin HRD-nya dan saya bilang, ya udah Pak, mau dibawain apa? Dan akhirnya saya bawain pempek ya, pempek sejumlah HRD dan bagian keuangan di dalamnya gitu kan. Jadi saya jalin hubungan ya. Waktu November HRD ulang tahun, saya juga kasih dia ya gitu, dimana saya bisa benar-benar dekat sama HRD-nya sehingga saya benar-benar dapat informasi yang cukup lengkap. Sekali lagi kita butuh data cukup lengkap untuk bagaimana kita bisa melawan kompetitor kita siapa. Dan sukses kunci bisa closing adalah gini, untuk tim agent jangan khawatir karena tim Purwoks itu cukup handal di mana bisa mendampingin kita semua untuk memberikan manfaat yang terbaik, untuk memberikan informasi melawan kompetitor seperti apa dan menjawab klien kita seperti apa. Saya mengucap syukur untuk tim Purwoks yang udah bantu saya benar-benar stay untuk saya bisa menghadapi klien saya seperti apa. Ya. Wah, keren sekali. Thank you, Bu Sister, untuk sharingnya. Berarti banyak jaringan ya, jalin tetap hubungan ya, walaupun hanya ketemu kenal dari Facebook, tapi tetap mau lanjut gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan buat Bu Sister, nanti boleh diklik di chat ya, di Q&A ya, dituliskan, nanti kita akan kasih kesempatan juga untuk mereka menjawab. Nah, Bapak Ibu, testimoni yang kedua, ini akan luar biasa juga Bapak Ibu, dan kita akan dengarkan sharingnya, tentunya orang yang sudah kita kenal sama-sama gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar beliau juga, yaitu seorang financial planner, juga employee benefit specialist, pengajar program CFP, RFP, dan juga mantan sekjen FPAI Indonesia ya, 2002 sampai 2010. Beliau bergabung di Prudential dari tahun 2000, 3 kali startup, 4 kali double star club, 4 kali PCC, dan 3 kali President Club. COT, MDRT di 2019 juga Bapak Ibu. Beliau juga adalah seorang penulis buku Agent 360, pengasuh kanal YouTube yang yaitu YouTube-nya Tanya Eka, dan juga founder dari uang360.com. Siapa lagi kalau bukan Bapak Eka Setiawibawa. Selamat pagi Pak Eka, apa kabar nih? Selamat pagi Pak Hot. Wah, kabarnya pasti luar biasa kalau di pasti luar biasa ya. Tentunya ya. Pak Eka, boleh cerita dong singkat, cari nasabahnya dari mana sih Pak? Bisa dapat corporate, ya, Purwoks gitu ya. Dan kira-kira proses yang Bapak jalankan seperti apa Pak? Untuk bisa sampai closing Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hot dan juga teman-teman semuanya. Selamat pagi. Pertama sebelum saya menjawab Pak Hot, saya mau kasih apresiasi dulu ya kepada tim Purwoks yang sudah sangat-sangat membantu saya, kepada Bu Lili, kepada Pak Faisal, Pak Diko, dan yang lain-lain yang kerjanya sampai malam-malam. Kadang-kadang ya kita rapat meeting sampai malam-malam kadang-kadang untuk bisa menggolkan case saya yang kemarin yang lumayan, preminya total 1,4-an di setiap tahunnya, nah per tahunnya seperti itu. Nah, menjawab Pak Hot tadi, jadi teman-teman, yang paling penting betul seperti Ibu Lili tadi katakan, ya kita tebar-tebar pesona dulu ke sebanyak-banyaknya database yang Anda punya. Ya, saya yakin teman-teman semua pasti punya seorang teman, nggak harus pengusaha, beliau karyawan pun nggak masalah ya, karena yang kita perlukan adalah data-data proteksi apa saja yang diberikan oleh perusahaan, kemudian kalaupun sudah ada asuransinya apa, kapan jatuh tempo dan sebagainya, teman-teman bikin list saja. Dan yang paling penting adalah teman-teman di Purwoks ini adalah perkawinan dari fungsi HRD dan finance.
Jadi teman-teman kalau bisa cari data siapa finance-nya, siapa HRD-nya dan seterusnya, lalu bikin tebar pesona aja. Perkenalan artinya bisa melalui email, bisa melalui sosial media. Yang saya lakukan melalui email ya. Jadi siapa kita, kemudian manfaat apa aja yang kita punya secara singkat saja. Intinya adalah kita perkenalan. Saya sangat-sangat tertarik, terutama kenapa saya tertarik dengan PruWorks. Jelas perpetual, ya ini komisinya terus-terusan, ya seperti itu ya. Dan betul ini pintu masuk ke individu, ya teman-teman. Bayangkan para eksekutif di perusahaan tersebut itu hanya bisa di cover selama mereka masih kerja. Bagaimana setelah mereka pensiun? Tentunya nggak ada cover, ya nggak ada cover perawatan inap, ya, dan tentunya mereka nggak akan puas dengan BPJS. Nah, disinilah kita bisa berkenalan dengan mereka dan bisa upselling untuk produk-produk individu untuk para eksekutif itu, dan itu saya sudah lakukan. Cuman sebelumnya memang produknya Pro Corporate ya, bukan yang PruWorks. Nah, kemudian ya tadi pertanyaannya ya saya sudah bikin networknya ya, dibikin list, kemudian kita kasih tahu perkenalan lah ya. Nah teman-teman, ada yang juga menarik teman-teman, di PruWorks ini ada accident ya, PruAccident, yang PruWorks Accident itu murahnya banget. Itu juga teman-teman bisa jadikan pintu masuk teman-teman ya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang tadi dikatakan take over market, ya, ada 26.000 perusahaan, itu kan nggak setiap saat kita bisa masuk. Tapi tetap kita harus tebar pesona ke mereka. Kenapa? Karena mereka yang sudah pasti memberikan manfaat buat karyawannya secara lebih, sehingga mereka akan ada kemungkinan akan meneruskan fasilitas rawat inap bagi karyawan-karyawannya. Dan di take over market ini teman-teman percaya deh, meskipun mereka sudah punya asuransi sebelumnya, pada satu titik mereka akan bisa berganti asuransi karena claim history. Ya, jadi jawab pertanyaan Pak Hot tadi, salah satu penyebab klien saya yang baru closing ini pindah asuransi adalah karena claim history sudah cukup tinggi, dan claim history yang cukup tinggi mengakibatkan premi cukup tinggi. Jadi teman-teman, dari 26.000 pasar yang take over ini ada kemungkinan ya mungkin sekitar 20-25% akan berpeluang untuk mengganti asuransinya di tahun berikutnya. Nah, disitulah teman-teman punya kesempatan untuk masuk. Dan teman-teman, puji Tuhan kemarin kita mengalahkan perusahaan-perusahaan yang notabene sudah cukup besar bermain di market, sudah cukup lama dan nama-nama besar ya, dan kita menang. Ya, itu kerennya. Kenapa kita menang? Meskipun kita pemain baru teman-teman, tapi justru disitulah keunggulan ataupun keuntungan sebagai pemain baru. Dia bisa belajar dari best practice yang ada di pasar ya. Jadi bisa mengambil kelebihan-kelebihan dari asuransi-asuransi lain sehingga kita bisa mengcompile-nya, dan ini memang terbukti. PruWorks hari ini menurut saya yang terutama yang produk customized untuk medicalnya ini menjadi yang sampai saat ini sangat-sangat fleksibel. Besar sekali kemungkinan untuk bisa Anda menangkan teman-teman ya, terutama di sisi teknologi. Teknologinya di perusahaan asuransi lain yang saya lihat adalah mereka ada portal, mereka ada aplikasi juga, tapi masih sebatas display informasi. Yang saya maksud display informasi adalah ya informasi mengenai rumah sakit terdekat, klinik terdekat, ya fasilitas yang dia ada, limitnya dan sebagainya. Tapi belum menjadi, kalau kita misalnya di aplikasi untuk karyawan itu sudah bisa lihat rumah sakit atau klinik terdekat yang langsung terhubung dengan Google Map, ya, jadi bisa langsung diarahkan kemana. Kemudian untuk limit juga bisa langsung kelihatan ya berapa sisa limitnya, bukan cuma fasilitasnya aja tapi berapa sisa limit. Dan yang lainnya juga yang lebih keren, kita juga bekerjasama dengan Halodoc sehingga bisa juga untuk proses rawat jalan, berobat, beli obat lewat Halodoc juga dimungkinkan. Nah itu teman-teman yang membuat kita kemarin itu terpilih di samping customize. Jadi kalau tips saya,
karena kebetulan kalau kemarin itu melalui lelang, melalui bidding, melalui underwriting, ya istilah bahasa Sunda zaman dulu, ya itu informasi-informasi harus sangat-sangat teliti ya teman-teman ya. Ajukan informasi sebanyak-banyaknya, terutama dari sisi kompetitor, apa saja yang mereka perlukan. Nah, ini teman-teman perlu kerja cepat, perlu teliti, dan jangan sungkan-sungkan untuk kerjasama dengan teman-teman di ProWorks ya. Dan saya sudah buktikan mereka ini sangat-sangat suportif sekali ya. Kita kerjasama sangat erat, kita melobi sama-sama. Jadi teman-teman jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin gimana nih saya nggak bisa ngelobi dan sebagainya. Don't worry, Anda akan di backup ya, di backupnya 100%. Dan teman-teman, banyak juga teman-teman agent yang bertanya saya, nanti kalau klaim, Anda bayangin kalau pasar individu klaim satu-satu itu susah banget gitu ya, klaim yang ngurusin. Apalagi nih sekaligus kita punya ratusan klien ya, kemarin ini pesertanya dari 580 orang. Gimana tuh nanti kalau klaim kita ngurusinnya? Enggak, ya beda banget dengan pasar individu teman-teman. Itulah salah satu kenapa juga saya tertarik di pasar korporasi ini, di ProWorks ini ya. Enggak, itu semuanya sudah ini automatically dan sudah hampir 90% mereka bisa masuk rumah sakit tanpa kita pusing-pusingin lagi. Bahkan untuk claim reimburse misalnya ya, itu bisa dilakukan pihak ProWorks yang collect ya, mengkolek datanya dari ada kita bikin schedule seminggu sekali, mereka akan mengkolek data atau tagihan-tagihan dan sebagainya untuk yang reimburse ya di perusahaan untuk dibawa ke Prudential. Jadi sangat-sangat menarik teman-teman. Sayang sekali kalau Anda melewatkan hal ini. Ya memang perlu shifting cara kerja, berbeda cara kerja individu dengan cara kerja asuransi kumpulan, tapi potensinya ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Sementara dari itu Pak Hot, ada yang mau tanyakan lagi atau gimana, silakan saya kembalikan ke Pak Hot dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak Eka, cukup jelas sekali gitu ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan buat Pak Eka, boleh nanti ya, nanti kita akan balik lagi ke Pak Eka. Dan tentunya untuk selanjutnya kita ada testimoni yang ketiga Bapak Ibu, sudah hadir juga bersama kita di sini. Ya, ada Pak Hadi Sumardi Oscar, Bapak Ibu, founder dari Prestasi Agency, ada di Medan, Tebing Tinggi, Pekanbaru, Binjai, dan Pematang Siantar. Wow, achievementnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Mungkin tidak bisa dibaca satu persatu, tapi saya coba rekap Bapak Ibu ya. Beliau pernah memenangkan NLC tentunya, Bali, Kuala Lumpur gitu ya, juga MYLC di Bangkok, Star Cruise, Virgo, sampai ke Sydney, MYLC Sydney juga ya. Beliau Star Club Leader 6 kali, Double Star Club Leader 12 kali, PCC Leader 9 kali Bapak Ibu, dan juga pernah menjadi top 20 leader di Prudential Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu saat ini hadir bersama kita Pak Hadi, yang juga saya lihat tadi ada didampingi oleh Ibu Hombing juga. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk mereka berdua, dan silakan Pak Hadi. Oke. Semangat pagi teman-teman. Oke, ya, pagi pertama-tama ya. Boleh. Pertama-tama ya, saya ucapkan Pak Hadi. Oke, silakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan di mana mendapatkan calon nasabah. Langsung saja Pak Hadi. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Pertama-tama terima kasih kepada Prudential yang sudah memberi waktu kepada saya untuk sharing pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dili. Ya, sebenarnya ya awal dari menjalankan bisnis ini adalah yang penting kita punya database ya. Punya seperti yang dijalankan pada saat kita menjual secara individu, yaitu yang penting adalah punya database. Setelah kita udah tahu siapa yang mau kita prospek, ya tentunya kita buat ya menjalin hubungan baik sampai di calon nasabah kita ini bisa percaya. Kalau calon nasabah kita ini percaya kepada kita, ya tentunya lebih gampang ya untuk masuk kepada produk ataupun solusi yang kita akan berikan. Ya, yang saya dapatkan ini kebetulan ini adalah teman saya. Jadi teman-teman, yang paling penting itu database ya. Setiap
kita pasti punya teman, yaitu teman dekat, teman jauh, ya. Ya, kebetulan ini adalah teman dekat saya, teman sekolah saya dari sekolah dasar. Ya, setiap tahun kita itu kalau ada reuni, ya kita berkumpul bersama teman-teman, itu pasti cerita tentang karir, tentang bisnis dan sebagainya. Ya, kebetulan sebenarnya saat itu saya ingin prospek dia secara individu, ya. Jadi saat saya mau prospek dia secara individu, ya beliau menanyakan kalau dengan perusahaan gimana. Nah, jadi teman-teman ingat, ya, kita di asuransi itu kita seperti one stop shopping, ya. Jadi hari ini kita bisa jual secara individu dan juga bisa jual secara corporate, ya. Yang paling penting itu adalah saat kita menjalin hubungan baik dengan seseorang ataupun dengan calon klien, yang kita mau tunjukkan adalah, ya, kita jangan malu dan kita jangan tidak percaya diri bahwasanya itu di bisnis kita di asuransi. Jangan takut teman-teman, ya. Yang paling kita harus kasih tahu adalah kita itu sudah di bisnis ini sudah berjalan 18 tahun dan konsisten dan komitmen hanya di satu perusahaan, di Prudential. Jadi teman kita itu, ya, walau pasti dia melihat kita itu dari tahun ke tahun prestasi kita. Jadi teman-teman dari sana, ya tentunya dia lebih percaya dan yakin dengan apa yang kita tawarkan. Karena apa? Karena hari ini dia melihat kita komitmen. Kalau hari ini kita bisa bertahan di bisnis ini berjalan 18 tahun, tapi kita sudah punya komitmen dalam pelayanan, servis maupun dalam klaim. Nah, itu yang paling penting teman-teman. Karena kalau kita bercerita mengenai asuransi, ujung-ujungnya adalah klaim. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman, sudah lama di bisnis ini, berarti kita sudah menghadapi bermacam-macam klaim. Dan tentunya klaim itu semua dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, itu dalam pendekatan itu kita bisa meyakinkan nasabah kita bahwa kita ini adalah orang yang komitmen dan konsisten. Setelah itu kita masuk ke fact finding-nya adalah perusahaan ini sudah punya asuransi belum? Kalau dia sudah punya asuransi, ya seperti apa dikatakan oleh Pak Eka, Bu Sister, dan Ibu Lili, kita harus tahu perusahaan apa yang sudah selama ini mereka pakai. Apa sih kelebihannya? Apakah mereka punya kekecewaan? Apakah mereka punya rasa kurang bagus dan sebagainya? Nah, dari sisi itu kita bisa masuk, ya, secara bertahap apa sih menjadi kelebihan kita. Nah, kemarin saya pernah saat ini saya ada 3 perusahaan yang saya dekatin, ya. Saya tanya kepada mereka, Pak, kalau boleh tahu Pak, kalau menjadi ketakutan dari perusahaan dalam menjalankan perusahaan itu, apa yang ditakutkan terhadap kompensasi kepada karyawan? Nah, dia tanya kepada saya, Adi, yang sebenarnya yang kami takutkan dari seorang pengusaha adalah apa? Pensiun. Ada nggak perusahaan kamu mengcover pensiun? Oh, saya bilang, nah, nanti saya satu-satu ya yang kita akan garap. Saya bilang, nah, kita akan berikan solusi. Yang paling penting adalah sudah belum punya asuransi kesehatan atau kecelakaan. Dia bilang sudah, tapi kayaknya nggak maksimal. Nah, berarti kalau dia si calon nasabah kita, ya, bisa mengatakan kurang maksimal, berarti itu adalah peluang buat kita. Nah, kenapa? Karena kita punya produk-produk unggul yang seperti sudah diceritakan Ibu Lili, ya. Nah, jadi kalau hari ini kita sudah tahu, ya, mereka masih membutuhkan sesuatu yang lebih maksimal, ya, kita memberikanlah solusi mereka buat melalui produk-produk yang sudah kita ada saat ini. Yang kita lihat, ya, produk keunggulan kita yang customize itu, ya, sangat bagus, ya. Nah, sampai hari ini teman-teman, ya, yang paling penting, ya, menurut saya adalah kita jangan berhenti untuk mencari, ya, untuk memperkenalkan seperti apa yang dikatakan Pak Eka, tebar pesona, ya, memberikan perkenalan kepada setiap orang. Kalau kita ketemu, baik dia itu adalah pemilik usaha, baik itu dia adalah karyawan, ya, kita selalu menginformasikan bahwasanya apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita berikan kepada perusahaan di mana dia tempat bekerja, apa yang mereka ingin dapatkan dari perusahaannya. Jadi, ya, teman-teman, ya, itulah yang kita dapatkan. Ya, kebetulan yang kita kolusikan ini adalah
pemiliknya. Pemiliknya itu ownernya. Kalau bisa ketemu owner, ya tentunya apalagi kita ini adalah teman yang sudah saling mengenal sejak lama, karakter kita ya sudah dia tahu dan sebagainya, ya sudah seperti boleh dikatakan sebagai family lah, teman dekat. Itu untuk masuk lebih gampang lagi. Nah, jadi ada 3 lagi perusahaan di Kota Medan ini yang kita dekati, ya kita masuk satu komunitas, ya bisa bareng sharing, bisa waktu belum lockdown bisa ketemu sambil minum kopi. Setelah lockdown, ya kita juga bisa chat melalui WA dan sebagainya. Ya kita tebar empati, ya kita juga ada video-video mengenai asuransi kita kirim dan sebagainya. Ya itulah membangun hubungan baik. Jadi suatu hari dia informasi ke saya, asuransi mereka akan jatuh tempo. Nah, dan kebutuhan asuransi mereka belum maksimal. Jadi itu berarti lampu kuning buat saya untuk bisa masuk. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Mungkin ya mengenai administrasi dan presentasi, ya selama ini ya saya dibantu oleh istri yang luar biasa ya Ibu Hombing Barui. Ya saya minta bisa berikan masukan. Ya silakan Ibu. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sharing sedikit ya. Jadi kita mulai masuk ke Pruworks ini sebenarnya pada saat sebelum Pruworks ada, kita juga sudah jual corporate ya teman-teman. Nah, jadi kita itu mulai di tahun 2012, yaitu menjual PAA corporate. Nah, pada saat itu seperti Pak Hadi katakan, kita sebenarnya jual polis individu kepada temannya Pak Hadi. Nah, kemudian beliau katakan, ini perusahaan saya ini baru kerjasama dengan perusahaan asing gitu ya. Nah, kami butuh untuk proteksi para profesional ya, para ekspatriat yang datang gitu ya. Dan akhirnya mereka minta kita buatkan proposalnya. Nah, saya bersyukur juga pada saat itu ya dibantu oleh Dr. Evelyn pada waktu Ibu Evelyn pada waktu itu sebagai operation officer. Nah, kemudian itu semua prosesnya berjalan dengan baik dan itu di tahun 2012, teman-teman. Nah, polisnya berjalan 2 tahun. Nah, ternyata tahun ketiga, ada company kompetitor yang sudah datang lengkap dengan asuransi corporate. Otomatis corporate-nya seperti Pruworks ya, berbanding PA corporate itu pasti jauh beda preminya. Karena kita belum ada Pruworks, waktu itu case kita ini diambil sama kompetitor. Nah, namun kelebihan kita adalah dalam masa 2 tahun tersebut, 2 staffnya itu ada yang meninggal ya. Nah, jadi klaimnya kita lakukan yang terbaik dan proses klaimnya itu berjalan dengan lancar. Nah, di tahun ketiganya dan tahun keempat mereka itu ngambil di asuransi corporate dari kompetitor. Nah, pada saat berjalannya di kompetitor itu sekitar tahun 2015 ya, 15, 16, 17 ya. Nah, 3 tahun di sana ternyata pada saat proses klaim banyak terjadi kendala di mana klaimnya nggak terbayar. Tidak tahu itu di masalah di administrasi kah atau apa. Nah, kemudian tahun 2018 temannya Pak Hadi langsung telepon lagi gitu ya. Dia bilang sepertinya saya pengen kamu jelasin lagi mengenai polis prudential. Dan akhirnya kita jelasin lagi bagaimana prosedurnya. Nah, teman-teman, itu kan perusahaan pada waktu itu berjalannya waktu ya dari 2012 ke 2018 sudah 6 tahun. Dan perusahaannya semakin besar, teman-teman. Nah, pada saat perusahaan semakin besar, kemudian tenaga asing yang datang juga semakin banyak, dan karyawan lokal juga banyak, dan ini perusahaan yang cukup beresiko ya teman-teman. Nah, jadi sehingga pada saat itu kita coba ajukan dengan PAA corporate dan beliau itu setuju juga. Nah, cuman waktu TikToknya itu juga agak berat teman-teman. Nah, karena PAA corporate otomatis preminya agak besar ya teman-teman ya. Nah, saya bersyukur waktu itu Dr. Dian ya, itu sudah support banget ya mencari perusahaan reas yang siap membantu kita. Nah, jadi TikToknya itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei ya, itu lebih kurang 3 bulan mencari perusahaan reasuransi yang siap menerima PAA corporate pada waktu itu. Dan akhirnya di deal dan kita bisa mendapatkan premi lebih kurang 4 miliar lebih ya teman-teman. Itu tahun 2018, 2019 ya, itu dari perusahaan. Nah, kemudian teman-teman, nah 2019 itu kan sudah mulai ada Pruworks ya. Nah, kita sudah sounding ke mereka dan di 2020 ini
mereka semua sudah kembali ke namanya PruWorks ya. Jadi bisa hemat premi juga teman-teman, karena juga lebih sesuai ya, karena itu kan company yang memang minta di cover dengan produk yang sesuai dengan corporate, yaitu PruWorks kita. Nah, jadi terima kasih kepada Bu Lili dan juga Pak Nick ya. Dalam 1 bulan ini kita TikTok juga ya, dan beberapa staff Pak Denny ya, yang juga membantu Pak Hadi dan saya, khususnya Bu Lili dan sama Pak Nick yang begitu support. Ini sudah sampai di step akhir, mudah-mudahan cepat lancar. Terima kasih. Nah, tinggal di approval aja gitu ya, tinggal invoice-nya. Jadi, thank you semuanya. Oke, wow, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman buat Pak Hadi dan Bu Hombing ya, sharing yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal yang berbeda nih ya. Kalau Bu Sister tadi dapatnya dari Facebook, benar-benar tidak kenal, baru ketemu. Pak Eka malah juga mengirimkan email ke beberapa HRD gitu ya. Dan Pak Hadi dan Bu Hombing itu adalah dari existing nasabah yang sekarang jadi PruWorks. Berarti banyak sekali ya pasarnya Bapak Ibu ya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nih. Teman-teman jangan khawatir ya, kita menerima lebih dari 200 pertanyaan kalau saya gabung dengan yang di chat. Tapi nanti teman-teman Bu Lili dan teman-teman dari PruWorks, kita akan memberikan satu PDF kali ya. Kita akan rangkum semua pertanyaan dan akan kita jawab satu persatu dan akan kita share kepada Anda gitu ya. Nah Bapak Ibu, oke, Bu Sister dulu nih, saya ada satu pertanyaan untuk Bu Sister nih. Thank you Bu, dari Ibu Korina ya. Thank you Bu untuk sharingnya. Mau tanya, itu produk medical ya? Saat itu tender kemarin, apa yang terberat produk kompetitor? Kita menang dengan kompetitor apa dan kenapa kita bisa menang gitu loh. Boleh dijawab langsung, Bu Sister silakan. Masih mute Bu Sister, teman-teman boleh oke. Kompetitornya ya waktu awal saya ngelawannya yaitu Allianz gitu, Allianz, tapi memang Allianz dan dia nggak mau perpanjang lagi karena kenaikannya cukup banyak ya waktu itu, cukup tinggi gitu menurut dia. Tapi waktu saya masukin proposal ya itu udah mengalahkan Allianz itu sendiri. Tapi yang terakhir adalah ketika udah dinyatakan menang lah, cuma berdua, tiba-tiba ada masuk namanya Pacific Cross, yang dimana dia tuh benar-benar banting harga gitu, banting harga. Terus saya tanya sama tim PruWorks, gimana nih ya saya cara ngelawannya? Ya dikasih lihat yaitu keuangannya Pacific Cross itu sendiri gitu, dimana dia punya keuangan dan keuangan kita jauh lebih baik. Itu yang pertama yang saya sebut. Tapi saya menjual adalah gini, Bu, saya jujur saya mau ngomong apa kelebihan saya dibandingin yang lain, khususnya Pacific Cross. Saya hanya menjawab adalah kita nggak di level yang sama Bu, level kita berbeda gitu. Dan kelebihan saya adalah Ibu bisa pakai saya dan saya akan servis Ibu maksimal. Itu kelebihannya saya. Oh, wow, luar biasa. Jadi teman-teman, selain dari produknya tentunya memang sudah menang, tapi memang kitanya juga harus secara profil juga harus disukai dan bisa menang ya. Oke, thank you Bu Sister. Saya ada pertanyaan juga dari Pak untuk Pak Eka nih. Tadi yang bertanya siapa ya? Saya harus cek. Oke, nggak apa-apa ya, mungkin saya tidak bisa bacakan. Pak Eka, ada pertanyaan seperti ini Pak. Saat ini bagaimana cara kita untuk menghadapi calon nasabah ya ataupun perusahaan yang sudah punya BPJS yang kita tahu sendiri preminya jauh lebih murah daripada PruWorks kita. Silakan, Eka. Baik, terima kasih untuk penanya mengenai BPJS ya. Justru teman-teman mesti pastikan bahwa mereka-mereka yang sudah pakai BPJS ini kebanyakan menggunakan BPJS karena kewajiban dalam tanda kutip. Ya, artinya kalau dari sisi manfaat mereka kekurangan sekali. Nah, saya bicara ada 2 kelompok perusahaan ya. Kelompok pertama yang punya buruh banyak sekali, ribuan buruh. Nah, ini mungkin perusahaan tidak punya kemampuan untuk menambahkan asuransi tambahan untuk asuransi rawat inapnya untuk para buruhnya. Jadi ya itu biarin aja BPJS. Tetapi untuk level meskipun perusahaannya ribuan,
Tapi untuk level-level tertentu, ya misalnya supervisor ke atas dan seterusnya, mereka akan perlu asuransi tambahan. Disinilah kita bisa masuk. Kenapa? Karena ya tadi BPJS masih ngantri, belum tentu perawatnya bisa tuntas dan seterusnya. Artinya teman-teman jangan berpikir bahwa udah BPJS pasti nggak bisa. Nggak seperti itu ya. Jadi kalaupun kita tidak bisa cover semua karyawannya, kita bisa mengcover layer-layer tertentu yang memang memerlukan asuransi tambahan. Itu jawaban saya. Jadi kemarin ini perusahaan ini jelas perusahaan yang perlu tambahan ya, karena mereka nggak mau yang BPJS. Apalagi saya ada baca berita teman-teman, BPJS nanti, ini BPJS kesehatan yang saya ceritakan ya, akan menjadi satu kelas saja, kelas standar ya. Ini mulai diperbincangkan oleh pemerintah untuk menjadi kelas standar. Artinya kelasnya menjadi kelas benar-benar kelas bawah banget ya, yang kelas 2 atau yang kelas 3. Jadi nggak ada lagi kelas 1. Jadi benar-benar semuanya udah kategorinya kelas standar satu kelas. Artinya kebutuhan untuk asuransi tambahan akan menjadi lebih tinggi lagi. Dan bagusnya kan Proworks kita sudah sangat-sangat dimungkinkan untuk koordinasi manfaat dengan BPJS. Jadi buat perusahaan ngeluarin BPJS-nya itu nggak sia-sia, karena fungsi BPJS-nya juga kepake. Proworks kita untuk menambah sebagai COB juga bisa dilakukan. Itu tambahan dari saya, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Pak Eka. Tadi yang bertanya adalah Bapak Ahmani Aris Maharto ya. Jadi sudah terjawab ya, Pak ya, tadi oleh Pak Eka. Nah, ada satu juga pertanyaan buat Pak Hadi dan Bu Hombing nih. Boleh dikasih ini dari Bu Hombing Cia ya. Bu, boleh dikasih perbandingan nggak sih sebelum ada Proworks dengan setelah ada Proworks, itu kira-kira savingnya berapa dari sisi nasabah? Silakan. Nah, jadi teman-teman PAA Corporate ya, kalau saya katakan bahwa berbanding Proworks tuh murah banget ya. Nah, jadi case kita itu lebih kurang 4 miliar ya teman-teman. Itu di Proworks hanya sekitar 2 miliar. Jadi itu hampir bisa irit 50, ini ya setengah ya teman-teman ya, itu banyak banget. Jadi pasti ini sangat menguntungkan company, dan kita kasih info juga ya. Artinya bukan kita nggak kasih info, dan arti 4 miliar kan lumayan ya. Tapi kita tetap kasih info bahwa kita punya Proworks, kemudian preminya bisa menjadi lebih murah. Jadi sehingga mereka juga bisa mengalokasikan 2 miliarnya ke hal yang lain yang mungkin yang kita lagi negokan, mungkin memberikan PAA individu untuk pada level manajerial ke atas, direksi dan sebagainya. Jadi ini teman-teman preminya jauh banget, hampir setengah ya, dari 4 miliar itu menjadi 2 miliar. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Hombing. Baik, teman-teman, tadi sudah menjawab semua ya. Saya tahu masih ada beberapa pertanyaan tentunya tidak bisa kita jawab semua karena waktu tentunya yang harus memisahkan kita. Tapi Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, saya masih ada beberapa poin. Dan sebelumnya mungkin saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi untuk 3 orang testimoni dari speaker kita yang luar biasa. Baik, teman-teman host boleh ditampilkan slide-nya. Ya. Ini adalah sertifikat sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada speaker kita hari ini. Ya, yang pertama kepada Pak Eka, mungkin boleh di-capture gitu ya. Terima kasih atas sharingnya di webinar kita hari ini. Giat sukses menjual Proworks. Ya, dan yang kedua selanjutnya, oke, terima kasih juga kepada Ibu Sister ya untuk sharing sebagai guest speaker kita hari ini pada webinar siang hari yang luar biasa ini. Dan satu lagi tentunya terima kasih juga kepada Pak Hadi Sumardi dan juga Ibu Hombing ya. Oke, Bapak Ibu, next-nya apa dong? Selanjutnya apa gitu ya? Bapak Ibu jangan khawatir, saya tahu pertanyaan banyak sekali. Tadi saya udah bilang kita akan bikin FAQ-nya ya, akan bikin mana yang pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Selanjutnya boleh ya, kita ke depannya akan ada training info Bapak Ibu ya. Apa aja dan di mana aja. Next, Anda bisa mendapatkan training ini Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu,
siapa aja sih yang mendapat menjual PRUWorks? Tentunya semua orang yang sudah punya sertifikat ataupun sertifikasi. Ini wajib diperpanjang setiap tahun. Langkah sertifikasinya ada di PRUWorks Anda, masuk melalui menu pojok login PRUWorks ya, klik menu pojok kiri atas, pilih menu training, pilih katalog, kemudian pilih kategori certification training, dan pilih sertifikasi Pro Corporate, Bapak Ibu. Pelajari dan ikut trainingnya. Oke, hanya Anda yang sudah lulus baru bisa menjual. Next. Ya, slide berikutnya mengatakan Bapak Ibu, sertifikasi untuk customize juga, ini Anda bisa ikut customize ini kalau Anda sudah lulus sertifikasi Pro Corporate yang tadi, Bapak Ibu. Ya, langkahnya juga sama di PRUWorks, menu training, pilih katalog, pilih certification, dan cari yang PRUWorks customize. Pelajari semua dan lulus minimal skor 80%. Ya, ini untuk yang bisa menjual customize. Jadi ada 2, Bapak Ibu. Next, Bapak Ibu, kalau Anda pengen tahu lebih banyak lagi mengenai produk, gitu ya, next aja videonya, nanti kita akan share melalui ADS maupun RADD Bapak Ibu ya. Oke, ya, ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah buka training virtual setiap hari Rabu Bapak Ibu, khusus untuk PRUWorks. Ya, di mana setiap hari Rabu jam 9.30 sampai 12.30 WIB kita akan buka, dan juga jam 13.30 sampai 16.30 Bapak Ibu ya. Jadi ini kita buka setiap minggu, setiap hari Rabu. Nah, dan Bapak Ibu, saya lihat juga ada beberapa KPM Manager yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu membutuhkan spesial, teman-teman dari PRUWorks, Bu Lili dan timnya mau hadir khusus di 1 KPM atau 2 KPM gabungan, silakan. Ya, kita terbuka Bapak Ibu. Kasih jadwalnya, kapan aja mereka akan hadir untuk mensupport Anda. Ada slide lagi? Harusnya sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian ini adalah penutup buat kita semua. Ini adalah slide, tidak ada slide lagi Bapak Ibu. Dengan demikian waktu yang akan memisahkan kita tentunya juga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kepada Pak Nick yang hadir bersama kita di tempat ini, dan juga Ibu Lili, dan tentunya siapa lagi kalau bukan teman-teman ataupun Bapak Ibu yang sudah testimoni hari ini. Ada Bu Sister, ada Pak Hadi, dan Bu Ombing, dan juga Pak Eka. Terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk Anda di PRUWorks Champion. Ya, dengan teknologi inovatif, lindungi karyawan dengan mudah sejak awal. Selamat pagi sekali lagi dan sukses untuk Anda.